Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Baik rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita di pertemuan keempat akan membahas tafsir tematik sebelum Mahmud Shaltut. Memang Mahmud Shaltut itu kalau di bukunya itu saya lihat secara pribadi dia yang pertama kali kemudian merumuskan tafsir tematik dalam hal ini langkah-langkahnya ya. Namun tentu belum selengkap Ahmad Said Al-Qumi. Nah, sebelum itu kita akan melihat di bukunya beliau. Tadi saya lupa belum menyiapkan ya. Bukunya Mahmud Shaltut yang menulis tentang metode tafsir tematik itu ada di Al-Quran wal Qital. Coba di sini ada tidak? Belum saya siapkan berarti. Al-Quran wal Qital. Ya sudah, nanti Anda cari. Seingat saya kemarin tuh ada di di e-learning itu sudah saya siapkan. Coba saya buka aja e-learningnya ya, sambil nunggu. Nah, sambil menunggu Al-Quran wal Qital, sebentar malah salah. Ini tafsir tematik ya yang betul ya. Nah ini Al-Quran wal Qital. Baik, alhamdulillah dapat ya. Di sini saya belum menyiapkan ini di tadi. Nah di sini itu ada, saya masih ingat itu. Sebentar, At-Tariq Al-Musuli fi Tafsir Al-Quran. Ini At-Tariq Al-Musuli ya. Oke. Nah ini nih, terlihat ini ya. Amat tariqah atsaniyah fahiya ayya'mida al-mufassiru, secara sengaja hendaknya mufassir itu ya awalan pertama untuk apa? Ila jami'il ayat. Jadi ta'mid itu kalau berasal dari amdan itu artinya menyengaja ya. Ini tampaknya ini artinya menyengaja seorang mufasir itu pertama kali untuk mengumpulkan ila jami'il ayat, untuk mengumpulkan ayat-ayat allati waradat, yang ayat itu datang fi maudhu'in wahid, di dalam tema yang satu. Summa yadha'uha, kemudian meletakkan ayat tersebut amamahu, di depannya, kamawadin, sebagai materi ya, materi atau objek atau fokus kajian, yuhalliluha, yang akan dia analisis, wa yufaqihu ma'aniha, yang akan dia pahami makna-maknanya, wa ya'rifu an-nisbah baina ba'dhiha wa ba'dhin, dan dia mengetahui nisbah itu korelasi antara satu bagiannya dengan bagian yang lain, seperti itu. Fayatajalla, maka kemudian tampak lahu, bagi peneliti itu, apa yang tampak itu, al-hukmu, hukum, wa yatabayyanu, dan menjadi jelas juga al-marma. Al-marma itu fokus kajiannya, sesuatu hal yang dituju, itu al-marma. Alladzi, yang tarmi ilaihil ayat, yang ayat-ayat itu melempar ilaihi, kepadanya. Maksudnya ya, ayat-ayat itu memang membawa kajian tadi, al-waridah, yang datang fil maudhu', di dalam tema itu. Bidzalika, dengan hal itu, yadha'u, dia meletakkan kulla syai'i maudhu'ihi, setiap sesuatu itu di tempatnya. Wala yakrahu ayatan ala makna la turidu, dan tidak, kariha itu kan membenci sebenarnya. Ini sebetulnya ya, tidak memaksakan suatu ayat itu atas makna yang ayat itu tidak menginginkannya. Kama la yaghfilu, sebagaimana dia itu tidak melupakan an maziyatin min mazaya,
dari keistimewaan as-sugha al-ilahi al-hakim. Ini tampaknya ya keistimewaan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala al-hakim itu. Intinya seperti itu. Nah, inilah gambaran tafsir maudhu'i yang dikenalkan oleh Mahmud Shaltut. Nah, intinya mengumpulkan ayat dalam sebuah tema, seperti itu ya. Nah, sebelum Mahmud Shaltut itu sebetulnya ada, Mahmud Shaltut ini kan muridnya dari Abduh. Nah, Abduh itu dalam Muqaddimah Tafsir Al-Manar itu sudah menyebutkan dalam menafsirkan Al-Quran itu, ini di Tafsir Al-Manar halaman 20 ya, juz 1 di Muqaddimah, Anda bisa melihat. Wal ahsanu, dan yang paling baik, ayyafhama, hendaknya dia itu memahami al-lafdho, lafal, minal Qur'ani, dari Quran, nafsahu, sendiri, dari Quran sendiri. Dengan cara apa? Dengan ia jemaah, dengan dia itu mengumpulkan atau mengkompilasi matakarroro, apa-apa yang menjadi terulang. Apa itu maksudnya? Ayat-ayat yang menjadi terulang fi mawadhi'a minhu, di dalam tempat-tempat darinya Al-Quran itu. Wa yanduru fihi, dan dia kemudian mengamati fihi, di dalam Al-Quran atau di dalam lafal itu. Farubbama, maka terkadang ustukmila, ya, digunakan lafal tadi bima'anin, dengan makna-makna mukhtalifatin, yang beragam. Kalafdzil hidayah, sebagaimana lafal hidayah. Jadi lafal hidayah itu ternyata digunakan dengan makna yang beragam. Kemarin saya sudah menyampaikan seperti lafal jihad itu juga penggunaannya beragam. Jihad dalam ayat-ayat yang makkiyah itu maknanya bukan jihad qital, jelas itu. Tapi kalau jihad setelah perang Badar, jihad setelah turunnya Al-Hajj 59 itu dia jihadnya itu qital. Intinya ayat yang mengizinkan berperang itu. Nah, itu maka jihadnya itu bermakna qital. Atau terkadang ada juga jihad yang turun di Madinah itu sebetulnya dia memiliki dua makna, mungkin qital dan mungkin ghairu qital. Itu juga memungkinkan. Nah, lafal hidayah pun demikian menurut pandangan Abduh. Sayati tafsiruhu fil Fatihah, nanti tafsirnya tentang hidayah itu akan ada di tafsir surat Al-Fatihah. Nah, Anda bisa membaca itu. Wa ghairihi, dan selain tafsir surat Al-Fatihah. Wa yuhaqqiqu, hendaknya peneliti itu mentahqiq, meneliti kaifa, bagaimana yattafiqu ma'nahu ma jumlati ma'nal ayat, kesesuaian makna lafal tersebut dalam sebuah ayat itu, ma jumlati ma'nal ayat, bersama dengan total atau global makna ayat. Jadi makna hidayah dalam ayat ini itu kita juga harus memperhatikan makna secara global, bagaimana hidayah itu dimaknai dalam ayat-ayat yang lain. Faya ariful maknal matlub, sehingga dia itu bisa tahu distingsi atau diferensiasinya, perbedaannya itu apa, sehingga dia bisa mengetahui al-makna al-matlub, makna yang diinginkan atau dicari, min baina ma'anihi, di antara makna-makna yang lain. Waqad qalu, dan sungguh mereka itu dulu orang-orang para ulama itu berkata, innal qur'ana, bahasanya Al-Quran itu yufassiru ba'duhu bi ba'din, menafsirkan bagiannya dengan bagian yang lain. Wa inna afdhala qarinatin, dan indikator yang paling utama, yang paling baik itu taqumu, itu berdiri ala haqiqati ma'nal lafzi, di atas hakikat makna sebuah lafal. Nah, ini terkait dengan makna hakikat dan majas. Jadi kan makna itu ada yang zahir, ada yang batin. Makna itu ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Nah, tampaknya ini si Abduh itu dia lebih pada makna yang sifatnya sharih atau sifatnya zahir. Dalam hal ini dikatakan haqiqah. Memang nanti pembahasannya agak panjang juga antara haqiqah wal majas itu. Karena sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah itu dia menolak majas. Dia hanya bahwa menyatakan Al-Quran itu yang diambil itu hakikahnya saja. Dan nanti kalau ada majas bagaimana? Tentu dia memiliki teori sendiri untuk bisa memahami itu. Nah, inilah yang terjadi. Intinya beliau ingin menyampaikan bahwa ayat itu ya dipahami ya sebagaimana ayat itu berbunyilah secara hakikatnya, secara zahirnya. Pemahaman saya seperti itu ya. Muwafaqatuhu, ini kesesuaiannya lima sabaqa minal qaul, dari yang sebelumnya, dari
perkataan-perkataan. Jadi intinya kan ini ada ayat seperti ini, ya dipahami bagaimana ayat itu, tetapi tetap harus sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Wattifaquhu, dan kesesuaiannya ma'a jumlatil makna, dengan itu makna secara total, secara ijmal. Jadi secara ijmal satu Quran ini kalau makna ini itu apa gitu ya. Wa i'tilafu, dan kecenderungannya mal qasdi, bersama dengan al-qasdi. Qas itu maksud. Jadi Quran itu punya al-qas, punya maksud, maka ada maqasidul Quran. Itu apa? Semuanya harus cenderung atau mengarah ke situ. Alladzi ja'alahul kitab, yang kitab itu datang dengannya. Bijumlatihi, dengan secara global. Nah, ini adalah gambaran bagaimana tafsir tema maudhu'i abduh gitu ya. Jadi di Al-Manar itu ada di mukadimahnya, memang Al-Manar itu yang menulis Rasyid Ridho, tetapi Rasyid Ridho itu menulis Al-Manar itu talaki dengan abduh. Abduh menyampaikan tafsirnya, Rasyid Ridho kemudian menuliskan tafsir itu sampai An-Nisa ayat sekian gitu, sekitar 152 kalau tidak salah. Kemudian Abduh meninggal. Nah, ini diteruskan oleh Rasyid Ridho sampai surat Yusuf. Maka Al-Manar itu tidak selesai tafsirnya, hanya sampai surat Yusuf saja. Seperti itu. Baik. Nah, yang kita pelajari itu sekarang adalah tafsir tematik sebelum itu. Nah, karena ada yang menyatakan seperti ini, jadi tafsir tematik itu gimana kalau ayat-ayat nasikh dalam Al-Quran, ayat-ayat i'jaz dalam Al-Quran, ayat-ayat majaz dalam Al-Quran, asbab nuzul dalam Al-Quran, atau ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, ayat-ayat gharib di dalam Al-Quran, ayat-ayat qasam dalam Al-Quran. Nah, ini sebetulnya tidak masuk kategori tafsir maudhu'i yang dimaksudkan oleh Abduh, Mahmud Shaltut, Qumi, dan lain sebagainya. Itu berbeda, termasuk Farmawi. Nah, dari Farmawi sendiri saya sudah membuat definisinya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Jadi menurut Farmawi itu tafsir maudhu'i itu ada dua bentuk gitu ya. Bentuk pertama itu adalah kajian terhadap satu surat sebagai satu kesatuan untuk menjelaskan maksud dan hal-hal yang ada di dalamnya, baik secara global maupun spesifik, menjelaskan korelasi tema antara satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga surah tersebut terlihat detail dan jelas. Nah, ini dari Farmawi seperti itu. Bentuk kedua adalah mengkompilasi ayat Al-Quran yang memiliki satu tema, meletakkannya di bawah satu judul, dan menafsirkannya secara tematis dan sistematis. Nah, biasanya orang itu kalau dikatakan tafsir tematik itu kembalinya kepada bentuk kedua ini, mengkompilasi ayat-ayat Al-Quran yang memiliki satu tema. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Ini tafsir tematik yang diinginkan Abduh, Shaltut, Qumi, sampai kemudian Farmawi. Nah, kalau yang ini itu nasih dalam Al-Quran, ijaz dalam Al-Quran ini memang dia itu tematik, artinya mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki satu tema, semuanya yang nasih, yang ijaz, tetapi bukan ini yang dimaksud. Jadi ini memang era klasik saya katakan, bukan era ma ba'dal abduh, itu beda nanti pandangannya. Kalau ini kan cuma sekedar kajian saja, tidak punya visi lah dalam penafsirannya. Ya dia memang murni ini kajian ilmiah sajalah supaya orang tahu. Tetapi kalau tafsir tematik itu sangat dekat dengan visi. Dia itu sangat visioner. Coba antum lihat. Makanya si Shaltut itu mengatakan at-thariqah al-muthuli ya. Jadi cara yang ideal. Muthul itu kan ideal. Visi menuju suatu hal yang ideal kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa ayat seperti ini yang intinya kumpulan-kumpulan dari nasih, ijaz gitu. Itu ada bukunya saya sudah kumpulkan. Contohnya ini adalah contoh-contoh ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Itu ada di kitabnya si Al-Wahidi gitu ya. Nah, ini Al-Wahidi an Naisaburi. Nah, kemudian juga ada Lubabun Nukul. Ini juga ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul. Bisa terlihat itu punya Imam As-Suyuti. Nah, kemudian ada nasih mansukh yang ada dalam Al-Quran, atau ayat-ayat Al-Quran yang dinasih dan mansukhnya itu punya ini Qatadah. Banyak kayak gitu ya. Gitu. Kemudian ini juga ada nasih mansukh. Bahkan judulnya itu
Ini an-nasikh wal mansukh fil Qur'anil Karim. Nah, tetapi tafsir tematik itu yang diinginkan bukan seperti ini. Ya, ini memang ada semuanya membahas tentang nasikh mansukh, tetapi bukan ini yang dimaksud dengan tafsir maudhu'i yang muncul tadi. Tafsir maudhu'i itu al-ayat tufassiru ba'duha bi ba'din. Nah, gitu, ayat-ayat itu menafsirkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Itulah tafsir maudhu'i. Yang bentuk kedua ya, yang bentuk pertama pun nanti juga tidak terlepas dari itu. Karena yang tafsir tematik itu ada keistimewaan. Jadi analisis yang digunakan itu adalah analisis korelasi antar maudhu di dalam ayat itu, atau korelasi antar ayat, atau korelasi antar surah, yang nanti akan memunculkan al-qasd Al-Quran itu. Jadi maksud Al-Quran yang paling utama itu apa. Nah, kalau abduh itu berkali-kali, dan ini juga dipahami oleh Abdul Mustaqim juga, Profesor Abdul Mustaqim, dan kemudian ada yang nulis disertasi dari Sudan itu, namanya bukunya itu, disertasinya itu Manhajut Tafsir Manar Fit Tafsir, kayak gitu. Manhajut Tafsir Manar Fit Tafsir. Itu intinya bahwa Muhammad Abduh itu dalam memahami Al-Quran itu ada al-qasdu al-ijmalinya, itu ada maksud globalnya, yaitu al-ihtida bil Quran, gitu ya. Jadi semuanya itu harus mengarah ke sana. Pemahaman Al-Quran itu harus mampu memberikan petunjuk atau menginspirasi manusia. Itu harusnya seperti itu. Nah, baik, ini ijaz Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang memiliki ijaz, katakanlah seperti itu. Nah, atau nanti dibaca lebih lanjut lah ini. Fi jumlati wujuhin ijazil Quran. Nanti bisa dibaca. Tetapi intinya maksud saya, ada buku-buku yang ya isinya kayak gini. Isinya ayat-ayat tentang ijaz, ayat-ayat tentang gharib, gini. Ini aja ayat tentang gharib punya Ibnu Qutaibah, atau ayat-ayat yang gharib gitu. Kemudian ada yang majaz seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah majaznya seperti apa. Nah, yang semacam ini bukan tafsir maudhu'i yang diinginkan. Tapi ini kan terjadi di era klasik, dan zaman sekarang pun masih ada. Nah, nanti para mahasiswa harus paham, ini bukan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i yang diinginkan. Yang diinginkan itu ya tadi, ada sebuah tema, kemudian tema itu dikaji dengan cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya. Saya kira ini sedikit saja. Yang penting antum ada pemahaman baru tentang tafsir tematik dan sesuai RPS. Nanti semoga saya bisa memberikan soal evaluasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.